Racikan Berita 1. Foto aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh pejuang yang istiqomah, dan saudara-saudara sebangsa setanah air di mana saja berada. Kita ada di forum yang menakjubkan dengan tema Adili Jokowi makzulkan Gibran Widodo. Saya selalu menyebutnya Gibran Widodo agar jelas ini anaknya Widodo. Forum ini dan kita semua ingin bangsa ini maju. Cara untuk maju kita sudah tahu, kiblatnya kemana, yaitu ke Korea Selatan. Itulah sebabnya PSSI juga mengundang pelatih Shin Tae-yong dari Korea Selatan. Dan untuk menjawab poster ini, saya berharap nanti dalam reshuffle semester pertama Pak Prabowo juga menarik bekas Jaksa Agung Korea Selatan untuk menjadi Jaksa Agung di Indonesia. Karena Jaksa Agung di Korea Selatan itu sudah punya pengalaman mengadili bekas presiden. Ada 5 bekas presiden. Jadi kita mengacu ke Korea Selatan, dan saya ingin mengilustrasikan bagaimana orang Korea Selatan juga heran kepada bangsa Indonesia. Kok presidennya brengsek-brengsek, kok nggak ada yang diadili? Salah satu sindiran orang Korea itu pernah dibuat di dalam film akhir tahun 2000, judulnya Jakarta. Itu film itu beredar tahun 2001 awal. Judulnya Jakarta, tentang kriminal, perampokan bank. Ada 3 kelompok perampok di situ, diotaki oleh anaknya direkturnya, disutradarai oleh Jung Cho-shin. Ini film judulnya Jakarta, saya nonton ini. Tapi yang menarik, tidak ada sepotong pun gambar yang menyebutkan itu ada Jakartanya. Setelah selesai film, perampokan sukses, terus salah satu pesuruhnya itu yang membeli tiket itu, para perampoknya sudah ada di Seoul, di airport, membeli tiket Jakarta. Kemudian ketua gengnya, ketua perampok itu yang anaknya anaknya presiden direkturnya itu mengatakan, kamu tolong, kenapa Jakarta? Siapa yang mau ke Jakarta? Loh, tadi katanya ngomong soal Jakarta. Dan ternyata dia jelaskan bahwa Jakarta itu, kamu bodoh. Jakarta itu kata sandi untuk perfect crime. Jadi kata sandi untuk perampokan itu Jakarta. Itu untuk kata sandi perfect crime. Dan menurut sutradaranya, ini yang menarik, bahwa kata sandi ini sudah terkenal di dunia kriminal Asia Tenggara. Jadi kalau menyebut Jakarta, oh ini pasti kejahatan yang sempurna. Mula-mula saya tersinggung, merasa dilecehkan oleh orang Korea, terutama oleh sutradara ini. Tetapi setelah kita kaji bahwa semua kejahatan di Jakarta memang sempurna. Pembantaian, kematian 800 lebih ketua PPS nggak ada jejaknya. Utang 8.000 lebih triliun dipakai apa nggak tahu, nggak ada jejaknya. Tempo hari waktu Covid ada ratusan triliun juga nggak jelas. Ada pembantaian semua hilang. Kejahatan kita sempurna. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita mau melihat bangsa ini senantiasa di bangsa ini, di negara ini kejahatan sempurna? Menurut saya harus dihentikan. Dihentikan kita mulai dengan mengadili Joko Widodo, memakzulkan Gibran. Kalau versi Korea, setelah dimakzulkan itu pasti diadili, kemudian dihukum, untuk menjelaskan kepada bangsanya bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana ada hukumannya, ada pidananya. Nah, itu sebabnya saya percaya bahwa dalam pidato pelantikannya Prabowo tanggal 20 Oktober itu,
yang patriotis. Saya masih yakin, saya percaya kepada Gus Dur karena Gus Dur pernah memuji Prabowo sebagai tokoh paling ikhlas, pemimpin paling ikhlas. Dan Prabowo ini seorang patriot. Begitu Pak Sugeng Waras ya, seorang patriot. Makanya kabinet Prabowo yang menteri-menteri yang dipilih langsung oleh dia adalah para patriot, bukan menteri idiot. Ada jelas bedanya menteri patriot dan idiot. Misalnya Menteri Keuangan itu bukan patriot, karena untuk meningkatkan tambahan penghasilan pajak, kalau menteri patriot dia tambahkan jumlah para pembayar pajak, ekonomi digulirkan agar orang makmur sehingga pajak bisa membayar pajak. Kalau menaikkan pajak dengan menambah beban pajak itu idiot. Dan saya percaya tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara Marwan dan kawan-kawan kita semua soal petisi adili Jokowi ini, Joko Widodo, ini harus kita tindak lanjuti dengan membentuk BPPS, Barisan Pendukung Prabowo Sejati. Siapa sih pendukung Prabowo Sejati itu? Yang mendukung Prabowo tahun 2014 dan 2019 yang bertaruh nyawa. Nah, jadi musuh-musuh yang kita lihat, musuh-musuh Prabowo oleh Barisan Pendukung Prabowo Sejati harus dilibas, harus militan. Kalau enggak, orang yang tadi puji-puji itu hanya di bulan-bulanan. Kenapa dia diam saja digituin? Karena tidak yakin ada pendukungnya, tidak ada pendukung militannya. Kalau ada pendukung militan pasti dia juga, kalau sekarang mau melawan Holland nggak ada pendukung militan. Nah, kita buktikan bahwa Mama dan saudara-saudara dan kita semua adalah pendukung pemimpin patriot yang militan. Makanya segera diinisiasi Barisan Pendukung Prabowo Sejati ini. Dan sebagai penutup, Bung Refli, saya ingin tadi tergugah membaca sajak tadi yang Mas Tito baca itu. Saya punya sajak jawabannya. Ini tentang burung pipit yang oleh para profesor, para intelektual dibawa ke istana, berharap jadi Raja Wali. Raja Wali dan burung pipit kepada Rendra. Aku pernah mendengar burung pipit dan Raja Wali kepada W.S. Rendra. Aku pernah mendengar dari dalam penjara engkau berseru, sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Tapi aku juga pernah menyaksikan para cendik pandai dan profesor dari universitas-universitas kesohor di antara kerumunan massa yang tolol mengarak burung pipit yang dijaring di pematang sawah, dilepaskan di halaman istana, dan mereka percaya burung pipit itu akan berubah menjadi Raja Wali. Sungguh mereka lupa demokrasi memang bisa mengubah segala sesuatu sesuai kehendak rakyat. Tapi demokrasi tak pernah bisa mengubah burung pipit jadi Raja Wali. Penjaga langit tempat para pendiri bangsa menggantungkan cita-cita kemerdekaan. Sekarang aku sedang menyaksikan burung pipit hanya bisa bercicit-cuit, sedang burung-burung kondor di sekelilingnya asik mencabik-cabik bangkai dalam pesta yang akan segera usai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.